bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pum pum pum. Jiwanya dulu dibangun. Bagaimana membangun jiwa? Di dalam maulid ini sedang dibangun jiwa bahwa dia beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Hari ini Abdul Somad nampaknya derajatnya yang paling tinggi, di atas pentas ada pentas, di atas pentas ada pentas. Ini bukan Abdul Somad yang minta, ini disediakan panitia. Abdul Somad ini cerita tentang tawaduk, rendah hati, tapi dia sendiri sombong, angkuh, membelakangi para habaib. Saya sudah minta izin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan majlis kita bisa menyambung tali silaturahim. Abdul Somad berangkat selesai sholat maghrib langsung ke Jakarta. Penerbangan 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat, berangkatnya jam 2 malam kalau mau ke wilayah Indonesia bagian timur. Jam 2 malam berangkat naik pesawat, 3,5 jam buka mata, matahari segera terbit sampai di Ambon. Lupa jam berapa karena masih jam Sumatera, rupanya sudah beda 3 jam. 1,5 jam tambah 3,5 jam, 5 jam dalam pesawat. Setelah itu saya sangka sudah sampai, disambut oleh Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Kata Habib Rifqi, kita naik pesawat lagi Ustaz Somad. Kemana lagi kita Habib? Kita ke Pulau Buru. Berapa lama lagi? Pokoknya naik pesawat aja. Naik lagi sampai tercapailah cita-cita kami waktu kecil dulu. Kalau nengok pesawat, tengok tuh pesawat. Sekarang naik pesawat nggak turun-turun. Sampai di Pulau Buru, alhamdulillah dengan selamat, kopernya tinggal. Bukan koper saya, koper Habib, tapi sudah dibawa pakai speedboat luar biasa. Sampai kemari bersilaturahim, berjumpa dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Habib Abdullah Al-Attas, ada Sayyidi Al-Habib Husain bin Tahir, ada Sayyidi Al-Habib Ali Bafaqi. Ada para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu karena sudah berusaha mengingat tapi nggak ingat juga karena sudah tua, udah lupa. Guru-guru kita. Berjumpa sholat Jumat tadi dengan Bapak Dr. Haji Jalaluddin Salampesi MSI, Master segala ilmu. Berjumpa dengan Bapak Dandim, jumpa dengan Pak Kapolres. Maka dengan bermajlis banyak-banyak solawat, dengan bermajlis terhapus dosa, dengan bermajlis terangkat derajat, dengan bermajlis hati menjadi tenang, dengan bermajlis tersambung silaturahim. Ternyata di Pulau Buru ini majlisnya bukan cuma majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis hubbun nabi wal itrah, cinta Nabi dan zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya majlis al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Terus nanti ada ya Ahad ya Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang Namlea, kalau ada orang Pulau Buru yang belum bermajlis, mudah-mudahan dengan malam ini, setelah ini dia menjadi rajin bermajlis. Tidak ada alasan bagi orang Pulau Buru nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai kau anak cucu keturunan Adam manusia, apakah kau pernah ikut majlis?" "Belum." "Kau tinggal di mana?" "Aku tinggal di Antartika." Maklum,
Apakah kau manusia pernah bermajlis? Belum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di kutub utara. Maklum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Pulau Buru. Di sana ada majlis hubbin Nabi wal itrah. Di sana ada majlis al-asmaul husna. Di sana ada majlis Yasin. Di sana ada majlis Rasulullah. Di sana ada majlis Maulidun Nabi. Kau selama ini kemana saja? Saya punya majlis. Apa namanya? Pesertanya cuma 4 orang. 1, 2, 3, 4. Kelepak bala 6. Mudah-mudahan setelah malam ini dia berubah. Amin. Yang selama ini majelisnya majelis lagos sia-sia. Yang selama ini majelisnya maksiat dan dosa. Yang selama ini majelisnya majelis yang tidak bermakna apa-apa. Setelah malam ini bertaubat, taubat nasuha. Kanan penuh, depan penuh, belakang penuh. Saya heran, kenapa yang sebelah ini kosong? Setelah berdiri baru kelihatan rupanya laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan mati menghadap Allah. Apakah rumah yang besar akan kita bawa? Tinggal. Apakah mobil yang mewah akan kita bawa? Tinggal. Ada orang meninggal hari ini, bulan depan sudah dilupakan, tak diingat. Cerita yang lama berganti dengan cerita yang baru. Tapi Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa sampai hari ini meninggal tahun 2013 September. Sekarang 2022, tahun depan haul yang ke-10 tahun. Orang masih berselawat. Majlis Rasulullah 3,5 jam dari kota Jakarta, di Pulau Buru 2 kali transit, tapi solawat masih berkumandang, mengalir pahala ke makam Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan alam barzakhnya. Hari ini beliau tersenyum melihat kita di Pulau Buru. Betul? Siapa yang bilang? Wa qul i'malu, beramallah kamu, beramallah kamu, berselawatlah kamu, bermajlislah kamu. Fasayarallah, Allah yang akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat amal kamu. Yang melihat majlis kita malam ini ada 3. Yang pertama, Allah melihat. Yakinkah Allah melihat? Wa huwas sami'ul basir. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah melihat amal kita. Yakinkah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat amal kita? Ya. Inna salatakum ma'rudatun alaika. Salawat kamu dibawa oleh para malaikat, diperlihatkan kepada aku. Yang ketiga, Allah melihat, tak ada yang ragu. Rasulullah melihat, tak ada yang ragu. Yang ketiga, wa rasuluhu wal mu'minun, orang beriman melihat majlis ini malam ini. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim? Orang beriman, guru-guru kita, para habaib, ayah ibu kita, ayah saya, ibu saya yang sudah meninggal, melihat malam ini anakku sedang berada di Pulau Buru bersama para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, senangkan hatinya. Ketika dia bertanya, kau sedang di mana? Kenapa aku telepon 2 kali miss call nggak ada kau angkat? Karena aku sedang maulid, mak. Allah, kau di majelis Rasulullah? Ya. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Wow, amazing. Mestinya yang tausiah pertama ini Habib Rifqi Al-Hamid dari Ambon. Kalau saya pergi ke Maluku, itu semua yang mengatur jadwal membawa ke Pulau Buru, membawa kemana kita besok Habib? Ke Masogi.
Hah? Masohi. Itu semua yang mengatur itu Habib Rifki Al-Hamid. Saya bilang Habib duluan ngomong. Kata Habib, Ustadz Somad duluan, nanti saya setelah Ustadz Somad. Jadi saya rasanya sekarang seperti dai cilik yang sedang tausiah. Dinilai oleh para habaib. Mudah-mudahan Abdul Somad menjadi pencinta para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ziarah kepada makam habaib yang sudah lebih 300 tahun yang lalu. Ustadz Somad kita ziarah, kata Habib Rifki, bersama para habaib. Inilah orang-orang yang berjihad fisabilillah. Hai Abdul Somad, kalau kau merasa kau sudah terbang jauh 3 kali naik pesawat, kau belum ada apa-apanya. Mereka sampai ke Pulau Buru, dipukul ombak, dihempas gelombang, naik kapal kayu dengan kapal layar sampai kemari mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang dipermalukan dengan diri saya sendiri. Kau tidak ada apa-apanya Abdul Somad. Mereka dulu datang kemari dengan keadaan masyarakat yang amat sangat terbatas. Tapi hari ini kau dimuliakan. Dipertemukan dengan Tuan Haji Ali Marikar. Bertemu dengan Bapak Uzair Marikar. Keluarga besar Masya Allah Tabarakallah. Sampai di kediaman beliau gambar para habaib. Ada gambar Habib Munzir, ada gambar Habib Abu Bakar Gresik, ada gambar Habib Umar bin Hafiz, ada gambar Abah Gurus kumpul. Masya Allah Tabarakallah. Pelajaran apa maknanya? Kenalkan anak-anak kita dengan para ulama. Ini banyak orang sekarang begitu masuk ke rumahnya gambar artis. Yang satu tertangkap narkoba, yang satu mau jadi apa generasi ini? Mereka tidak ada menasihati saya, tapi pelajaran yang saya ambil di tempat lain saya diletakkan di hotel. Pakai peci, pakai sorban, pakai koko. Begitu masuk ke hotel, masuk ke lift, ketemu dengan orang-orang yang bajunya belum selesai dijahit. Dipermalukan di hadapan Allah dan para malaikat. Tapi di Pulau Buru saya selamat. Saya ditempatkan di tempat yang aman, tenang, tentram. Beginilah selayaknya membawa para ustadz. Saya bukan ulama, saya bukan habib, saya tidak keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi setetes 2 tetes ada darah Nabi Adam. Kalau ada saudaraku yang tidak keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Na'udzubillah, jangan tersinggung. Kita ini semuanya diajarkan bahwa kita ini keturunan Sayyidina Adam alaihissalam. Kita ini adalah manusia. Tapi keberlangsungan manusia ini kalau tidak dibangun jiwanya dengan majelis. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama kali dibangun badan atau jiwa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pum pum pum. Jiwanya dulu dibangun. Bagaimana membangun jiwa? Di dalam maulid ini sedang dibangun jiwa bahwa dia beriman kepada Allah. La ilaha illallah.